Kalau anak datang ke rumah bapak, dia merasa punya hak. Ya, karena itu bapaknya. Beda kalau bapak pergi ke rumah anak, ya, merasa numpang, tidak bebas. Tapi kalau anak ke rumah bapak, dia bebas buka kulkas, minta ini, minta itu, semuanya. Apalagi kalau bapaknya kaya raya, dia bisa bermanja, dia bisa minta segala sesuatu, mengenang segala sesuatu. Dan ketika dia pulang, dia akan bawa semua apa yang dimiliki oleh bapak. Maka kalau kita percaya sore ini, kita datang ke rumah bapak, kita pulang tidak dengan sia-sia. Amin. Perhatikan, orang yang pulang kampung, begitu pulang, mobilnya bukan hanya di dalamnya penuh, sampai ke atas. Saudara, dia bawa bawaannya. Kalau itu secara simbolis, mari kita mengimani itu. Jadi ketika kita datang beribadah ini, aku datang menghampiri Bapak, ke rumah Bapak, aku berjumpa dengan hadirat Bapak. Tolong diingat, begitu besar kasihnya kepada kita. Dari jauh dia telah melihatnya, dari jauh. Lalu ayahnya melihatnya, lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapaknya, inisiatif bapaknya, keterbukaan hati bapaknya, kasih bapaknya, itu yang menyelamatkan lebih dulu. Bukan ketaatanmu, bukan penyerahanmu, itu semua belakangan. Tapi kasih Tuhan itu mengawali segala sesuatu. Dahsyat saudara, luar biasa. Tuhan pulihkan lebih dari segala-galanya. Dia tidak peduli masa lalumu, ya, karena kasih Tuhan itu melampaui segala-galanya. Ya, dia mengasihi kita, dia memulihkan kita segera, tidak menunda-nunda. Kalau memandang itu dengan pikiran, dengan hati, dengan perasaan. Jadi engkau terpandang di mata Tuhan. Amin. Engkau terpandang, dia memandangmu. Berakar dari kata ra'ah, melihat dengan mata. Dia melihat kebutuhanmu, dia melihat keperluanmu, dia melihat kesusahanmu, dia melihat kesedihanmu, dia melihat semua pergumulan hidupmu. Dia melihat. Karena itu kita datang ke rumah Bapak, kita berharga di mata dia. Amin. Terpandang, matanya tertuju kepada kita, karena kita biji mata Tuhan, buah hati itu Tuhan, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Amin. Jadi kita datang kepadanya tepat waktunya. Soal liturgi, bukan soal tata cara. Ibadah ini soal hubungan antara anak kepada Bapak. Itu intinya. Maka hubungan Bapak dan anak adalah hubungan batin. Pada waktu kita menyembah dia, memuji dia, gunakan semua perasaanmu, emosimu, gairahmu, semuanya kerahkan itu semua. Amin. Jangan peduli dengan orang sebelah. Sehingga Tuhan merasakan di surga, ini gairahnya memang buat anak kepada Bapak. Karena Bapak begitu bergairah untuk berjumpa dengan kita. Sampai dia berlari. Cemburu itu karena ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, masa ada orang cemburu? Gitu. Saya cemburu sekali dengan tukang sapu itu. Saudara, yang tidak mungkin. Cemburu karena ada satu hubungan yang istimewa. Dan dia begitu berharganya kita. Sehingga dikatakan di sini keperkasaannya, kejantanannya, hamon, raungannya, geramnya, gregetannya. Hamon itu gregetannya, seperti seorang bapak greget dengan anaknya. Itu greget bukan benci, greget karena sayang. Nah, Tuhan punya gregetan itu. Nah, ketika engkau mengucapkan puji-pujian penyembahan, engkau punya gregetan enggak dengan Tuhan? Gunakan
itu, amin. Sehingga engkau pulang sungguh-sungguh membawa perasaan Tuhan di dalam perasaanmu, di dalam hidupmu. Katakan amin, beri kemuliaan bagi dia. Perempuan itu susah susah dipas, dikuasai, apalagi nggak bisa. Ya, ngikutin kemauannya nggak bisa. Luar biasa. Jadi ketika orang banyak tanya apa rahasianya Pak, nggak tahu. Ya, rahasianya ya ada pada dia. Gitu. Saya tidak pernah mengerti istri saya itu apa, saudara. Memang itulah. Ketika Hawa diciptakan, Adam sedang tidur nyenyak. Karena itu kita tidak bisa menguasai wanita. Hebat wanita, saudara. Kita tidurnya nyenyak. Dia duluan bangun. Dia lebih tahu kita. Makanya tidak bisa nyimpen rahasia, pasti ketahuan. Saudara, suami-suami nggak bisa bohongin istrimu. Sebab yang belajar bohong duluan itu wanita. Iya kan? Dengan bapak membohong. Yang berdialog duluan Adam atau Hawa? Hawa. Dia belajar. Makanya ketika laki-laki membohongi wanita, wanitanya berkata, kau belajar bohong dari aku belajar bohong dari bapak pembohong. Tahu enggak, saudara? Maka jangan coba-coba bohongin istrimu. Dia tahu. Dan hubungan yang begitu lama lebih mengandalkan sebuah perasaan. Saya kalau pulang pelayanan dari mana saja, ingin makan apa saja, enggak pakai WA, apalagi video call. Pasti di rumah sudah disediakan. Ya, saya ingin makan sayur asam, pasti tersedia. Karena hubungan luar biasa. Kalau kita ada hubungan dengan Bapak, orang lain tidak ngerti bahasa kita, tidak peduli, saudara. Yang penting dia mengerti, amin. Iya, hubungan lebih dulu. Dia tidak pernah menahan diri. Dia tidak pernah jaim. Dia tidak pernah. Dia begitu terbuka demi mengasihi kita. Amin. Tuhan hatinya sangat terbuka dengan kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita, dia tahu ketidaksetiaan kita, dia tahu ketidaktaatan kita. Tapi dia tidak peduli karena kasihnya lebih dulu mengasihi kita. Amin. Jangan ada orang merasa terbuang. Tuhan tidak membuang kita. Tuhan mengasihi kita. Amin. Oh, luar biasa. Dia mau mati buat kita. Dan tidak hanya mati. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Dia berikan dirinya menjadi makanan bagi kita, jaminan bagi kita. Karena dia adalah juru selamat kita. Amin. Ya. Saudara, saya bertobat dan percaya menjadi Kristen karena membaca Alkitab. Bukan karena penginjilan seseorang, bukan karena ada mimpi apa, enggak. Saya membaca, meneliti. Ketika saya membaca Alkitab, saya tidak seperti orang Kristen. Orang Kristen itu membaca Alkitab paling pinter. Ya, jadi saya membaca ya dari awal kitab Kejadian 1 ayat 1 terus baca. Cari kelemahannya, kekurangannya, membaca bukan mencari untuk percaya. Tapi sampai pada Yohanes 1 ayat 1. Hatiku terbuka. Saya mengerti dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Dia firman Tuhan yang sehakikat, sederajat, melekat dengan Tuhan. Dia tidak terpisahkan dari Tuhan. Amin. Melekat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Sehakikat, sederajat. Karena baca Injil Yohanes. Ya. Firman itu menjadi
manusia. Ayat 14. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Ayat 18. Tiada pernyataan Bapa, kasih Bapa, keselamatan dari Bapa, pengampunan Bapa, semua ada dalam pribadi siapa? Yesus. Semua ada. Dan saya bertobat. Yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes sendiri, ya, meskipun dibantu oleh sekretarisnya yang bernama Polikarpus, tapi itu adalah pemikiran, kesaksian dari Yohanes. Yang menulis ini yang bertemu dengan Yesus, mengalami, melihat dengan mata kepala sendiri, berbicara Yesus itu sehakikat dengan Bapa, tidak terpisah dari Bapa. 5 abad kemudian, orang yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus selalu berkata, Yesus tidak disalib dan ini, mana yang harus saya percayai? Ayo, jujur. Orang yang menyaksikan Yesus, melihat Yesus, menulis dalam Injil Yohanes pada abad pertama. Lalu kemudian, datang orang yang 5 abad kemudian, berbicara tentang Yesus, tidak valid. Apalagi pendeta baru abad sekarang bilang Yesus bukan juru selamat. Nggak bisa, saudara. Injil Yohanes itu sudah menegaskan begitu jelas. Jadi kalau saudara percaya, percaya sumbernya. Itulah yang dimaksudkan di sini. Bapak kita tidak yatim piatu, kita tidak seorang diri. Orang lain boleh tinggalkan kita, tapi Dia melalui Yesus Kristus tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Dia menyertai kita. Kenal Tuhan. Dia bukan kenal kita, pribadi kita, masalah kita, pergumulan kita, kekurangan kita, kebutuhan kita. Dia kenal. Amin. Dia tahu. Meski kau duduk paling belakang, Dia tahu masalahmu, Dia tahu persoalanmu, Dia tahu kebutuhanmu. Dia tidak akan tinggalkan kau. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau semuanya juru selamat, semuanya juru selamat. Tidak bisa dipisahkan. Kata Bapa dan Anak, Bapa dan Anak. Bapa dan Anak itu bukan hubungan biologis, tapi simbolis. Jadi Bapak lebih besar dari anak, itu hubungan biologis, ya, itu. Jadi hubungan biologis, tapi bapak dan anak hubungan simbolis. Ibu-ibu punya anak kunci, apakah gemboknya itu mboknya kunci? Iya, kan enggak. Kata ada istilah anak, tidak perlu ada kata bapak dan ibu. Kita warga negara Indonesia menyebut tanah air kita Ibu Pertiwi. Mana Bapak Pertiwi? Bojonegoro, saudara. Enggak, saudara. Jadi itu hanya istilah. Anak tangga, apakah tangga sini bapaknya, tangga sini ibunya? Enggak boleh kita berpikir bahwa itu ranking. Itu bukan ranking. Itu untuk menunjukkan satu-satunya. Siapa namanya? Wah, itu baru bertobat ke SJS. Luar biasa. Jangan takut. Saya karena nama itu 6 tahun ditahan. Nggak soal. Tuhan didik saya, Tuhan persiapkan saya. Dia ikat saya dengan kuasa darah Yesus. Amin. Dia menyertai kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ada lagu yang saya tidak suka. Tuhan, Engkau dekat, aku dekat. Aku jauh, Engkau jauh. Enggak. Kita dekat, Tuhan dekat. Kita jauh, Dia mendekat. Amin. Karena Dia berlari mendapatkan kita. Di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi kalau saudara ingin doamu didengar oleh Tuhan, jangan takut menghadapi masalah dan persoalan. Justru itu media Tuhan membuktikan mujizatnya berlaku atas hidup kita. Amin.
Ya, itu medianya. Kalau senang-senang ujuk-ujuk itu sulap. Saudara, justru ya dari yang tidak mungkin itu namanya mujizat. Suka mengatur jalannya Tuhan menurut pikiran kita. Salah, Tuhan punya cara lebih dari atas segala-galanya, melampaui apa yang kita pikirkan. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan bosan-bosan berdoa. Makin lama doamu, makin berkatmu berlipat kali ganda. Amin, saudara. Itulah yang dimaksudkan di sini, dikatakan dia adalah Bapa. Dia peduli segala sesuatunya. Mari kita berdoa.